Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda yang berbahagia dimanapun berada, hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya Ustazah Nisa akan menjadi host pada siniar spesial SDIT Permata. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang topik yang sedang kekinian, yang erat kaitannya dengan cuaca ekstrim. Nah, apakah itu? Ada yang bisa menebak? Baik, tajuk yang kami angkat adalah mengenal penyakit cacar air, gondongan, demam berdarah, serta solusinya. Dalam siniar spesial ini kita kedatangan narasumber yang juga spesial. Nah, sebenarnya kami sudah menghubungi beliau sudah lama, tapi karena kesibukan yang luar biasa, alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir di sini bersama kita semua, berbagi pengetahuan dan pengalaman yang insya Allah sangat bermanfaat. Amin. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Dr. Dian, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah Ustazah Nisa. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan perbincangan yang insya Allah akan bermanfaat ini, saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae singkat dari beliau. Dr. Dian ini memiliki nama lengkap Dr. Kurnia Dian Ikasari SPOG. Beliau lulus pada 2015 di Universitas Erlangga dengan spesialis kandungan. Beliau tinggal di Jalan Trunojoyo, Magersari, nomor 10, Kota Mojokerto. Saat ini beliau praktik di RSUD Wahidin Sudirohusodo Mojokerto, Rumah Sakit Gatul, dan juga Klinik Kuncup Ceria. Baik Dr. Dian, langsung saja kita ke inti pembicaraan hari ini, dan kita akan mulai pada topik penyakit cacar air. Ya. Di sekolah kami ini sudah mewabah ya penyakit cacar air ini, tapi kita masih kebingungan untuk menentukan tanda yang benar-benar sesuai untuk menentukan bahwa ini adalah penyakit cacar air, bukan penyakit lainnya. Sebab kalau kita lihat penyakit flu Singapura itu juga menemukan bintik-bintik yang hampir sama dengan cacar air itu. Bagaimana bisa kita membedakan bahwa ini bukan cacar air dan ini adalah cacar air? Gejala yang paling menonjol yang khas ya tentang cacar air ini. Mohon dijelaskan, dokter. Saya coba menjelaskan ya. Walaupun sebetulnya saya bukan dokter, yang lebih cocok memang konteksnya dokter anak atau mungkin dokter penyakit dalam ya. Sebetulnya kalau dalam konteks yang infeksi, penyakit infeksi dan menular. Cuman memang cacar air ini saya lihat di beberapa pasien kandungan cukup sering yang mulai mengalami infeksi karena tertular baik dari anaknya atau dari muridnya, sehingga menurut saya itu jadi concern tersendiri buat saya di bidang saya. Jadi kalau tadi pertanyaan Ustazah tentang gejala ya, memang kalau secara umum cacar air ini kan penyakit yang ditularkan seperti influenza. Jadi apa? Airborne itu apa ya? Ya, batuk, bersin. Kemudian kalau memang sudah mulai ada keluar bintik-bintik dan lepuhan yang di kulit itu, cairan itu juga memang sifatnya contagious atau menular. Kemudian berbeda halnya kalau dengan flu Singapura, nama lainnya kan HFMD ya, hand foot mouth disease gitu. Jadi ya gampangnya memang terdapat bercak-bercak, tetapi seringkali terlokalisir hanya pada telapak tangan, kaki, mungkin bagian-bagian tertentu saja ya. Dan munculnya hanya bercak saja gitu, tidak akan berjalan lebih lanjut seperti halnya cacar air, yaitu keluar kayak gelembung cairan yang kemudian berisi nanah, pecah, terus berubah menjadi warna kehitaman. Tidak akan ada proses ke sana sebetulnya. Dan areanya pun biasanya kalau cacar air cenderungnya memang di wajah, punggung, badan, dada gitu ya. Nanti menyebar ke seluruh
tubuh Gitu. gitu. Dan biasanya karena memang influenza dan sejenisnya ini gejalanya itu relatif tidak khas ya Ustazah. Jadi ya memang badan rasanya nggak enak, meriang atau demam, batuk gitu. Jadi memang agak agak apa umum Gejalanya umum, gejalanya. ya. Di Yang awal-awal khas saja ya betul. mungkin. Yang khas nanti akhirnya ya lesi yang di kulit ini ya, maksudnya gambaran bercak yang di kulit itu. Nggih. Gitu Ustazah. Kemudian terkait dampaknya, Nggih. dokter, ini kan di sekolah kami kan sedang ada beberapa ustazah yang sedang hamil begitu. Ya. Sedangkan wabahnya sudah menyebar ke Nggih. beberapa jenjang Ya. kelas di sekolah kami. Bagaimana seberapa seriuskah dampak dari penyakit cacar air ini terhadap ibu-ibu yang sedang hamil? Seperti itu, mohon dijelaskan. Jadi memang sebetulnya penularan ini itu kan bisa terjadi pada saat bahkan pada murid atau anak itu belum muncul ya. Jadi maksudnya anaknya cuman meriang-meriang aja, cuman kelihatan lemes, tapi sebetulnya virus itu sudah berinkubasi atau sudah menginfeksi pada anak-anak itu. Dan pada saat mungkin berbicara sama ustazah atau berkontak secara fisik, akhirnya bisa terjadi penularan. Memang kalau efek yang ditimbulkan pada infeksi penyakit ini terhadap seorang ibu hamil memang cukup tergantung pada usia kehamilannya. Jadi kalau semisal usia kehamilan yang cukup krusial ya, artinya yang penting itu biasanya memang sekitar 20-28 minggu, berarti itu antara 5 atau 7 bulan ya Ustazah. Di situ memang pada kehamilan itu resiko infeksi 25%, kan ibu hamil itu kan ada kecenderungan untuk mengalami penurunan imunitas. Begitulah memang bekerjanya ya, supaya berdua gitu ya. Betul. Supaya bisa menerima 50% yang dari suami bapaknya gitu. Jadi memang imunitas kita berubah. Sehingga menyebabkan seorang ibu hamil lebih mudah atau rentan terinfeksi atau mengalami penyakit gitu. Dalam konteks penyakit cacar air yang penyebabnya juga virus, memang sangat diperlukan kekebalan tubuh ya Ustazah ya. Sehingga kalau misal pada saat muda atau saat ini imunitasnya sedang turun, resiko infeksi itu memang jadi relatif meningkat 25% pada ibu hamil dengan usia yang 5 atau 7 bulanan tadi. Nah, walaupun tidak 100% yang terinfeksi varicella ini akan menjadi kelainan pada janinnya, tapi ya lumayan tinggi kalau misal dari 25% ternyata 10 atau 12% yang menjadi kelainan pada janin, itu kan ya lumayan ya, kasihan juga memang pada janinnya. Kelainan yang bisa terjadi pada janin ya cukup berat sih, efeknya bisa memang pertumbuhan janinnya terhambat, tidak sesuai dengan usia kehamilannya, pertumbuhan otak dan kepalanya lebih kecil daripada normalnya, ada kecacatan pada anggota gerak kaki yang seperti itu. Terus mungkin dia matanya bisa retinanya bisa terganggu dan ada gangguan, maksudnya itu kan masa depan gitu Ustazah ya. Jadi kalau ditanya seberapa penting, seberapa krusial, ya sebetulnya krusial sekali gitu. Sebisa mungkin kalau memang seseorang ibu hamil ya jangan pernah terpapar cacar air atau varicella dalam konteks ini. Semisal lewat dari 28 minggu atau 7 bulan, rata-rata sih relatif aman ya. Pada fase itu relatif aman. Cuman hati-hati juga Ustazah, nanti kalau sudah mau lahiran ternyata kena cacar air, nah itu kan ibunya masih berpotensi berpotensi menularkan juga, walaupun mungkin kelainannya tidak seberat kalau dalam kandungan ya Ustazah. Cuman kan kasihan juga, anak masih bayi sudah kena infeksi, bercak-bercak semua, luka-luka mukanya kan gitu ya. Betul sekali. Jadi biasanya kalau dalam kondisi gitu kita berusaha untuk mempertahankan supaya kehamilannya masih bisa berlanjut sampai 2 minggu, kita anggap fase penularannya terselesaikan, baru bayinya boleh dilahirkan gitu Ustazah.
Mungkin ada kasus yang pernah terjadi pada ibu hamil yang mengalami kejangkitan cacar air, kemudian itu berdampak bagi diri dan janin bayinya seperti itu, iya. mungkin bisa Alhamdulillah diceritakan. sampai saat ini itu masih Belum pernah ya? konteks secara teori gitu. Saya sendiri belum pernah mendapatkan karena memang kasusnya tidak banyak, Ustazah. Jadi kalau semisal ada ibu hamil dia cerita anaknya kena cacar air, biasanya kita sudah profilaksis itu apa ya? Pencegahan banget Iya, gitu. ya. Jadi sudah kita warning, Bu, nggak boleh kena, pakai masker di rumah, hand sanitizer di mana-mana. Asuhan ke anak sementara memang Asupan gizi ditambah lagi seperti itu iya, ya. hati-hati pokoknya badan meriang sedikit, mulai ada gejala common cold ya. Common cold itu maksudnya ya influenza tadi lah Influenza, Ustazah ya, yang ya, ya. gejalanya nggak jelas itu. Iya, Itu betul. sudah mulai minum obat. Gitu sih akhirnya Ustazah. Supaya lebih dini kita pencegahannya. Pencegahannya ya, Iya. daripada ini sudah Terlanjur, jadi betul. oke Karena dan memang kalau sudah kan pemberian terapinya kan antivirus ya Ustazah. iya, Kadang kalau sudah lewat 1 minggu dari munculnya gejala agak kurang maksimal hasilnya gitu daripada kalau kita berikan obatnya sejak awal. Jadi kalau misal kayak tadi ya Ustazah yang ada enggak ini cuman flu Singapura aja iya, gitu. Akhirnya kan tata laksananya terlambat ya Ustazah, sudah terlanjur berjalan, obatnya terlambat diberikan, jadi ya ya nggak bisa ini ya mengurangi dari gejala-gejala itu tadi iya, ya. Iya. Terus kemarin saya sempat dapat info kalau misalkan cacar air itu berbeda-beda setiap orang iya, tanda-tandanya. iya, Kalau misalkan dia tuh imunnya kuat, tandanya cuman mungkin demam betul, semalam sudah iya, selesai, habis itu tidak demam lagi. iya, Kemudian bercak-bercaknya pun tidak sebanyak dengan yang lainnya, mungkin hanya betul, sekitar bagian tertentu iya, saja gitu. Betul atau gimana betul, dong? betul Oh, betul Ustazah, ya. iya, Iya. iya. Makanya memang ya eh, sebetulnya kayak varicella ini atau cacar air ini boleh saja sih mau ditunggu sampai sesembuh-sembuhnya karena pada dasarnya tubuh akan berusaha untuk melawan, tapi kan tergantung memang imunitas setiap orang sendiri-sendiri ya, nutrisinya gimana, terus lingkungan dia, misal ruangan tertutup sehingga virus ini loadnya nggak segera menurun gitu-gitu. Terus kalau misalkan anak murid kita sudah terkena penyakit cacar ya, sudah dari dokter sudah mengiyakan, terus bagaimana berapa lama anak tersebut bisa kembali ke sekolah lagi, begitu? Oke. Sebab di sekolah kami pernah anak yang masih ada bercak hitam-hitam, yang memang itu benar-benar kentara sekali waktu itu ada bercak bekas cacar air, Oke. tapi dia dimasukkan ke sekolah, kembali lagi ke sekolah seperti itu. Apakah boleh? Dia kan sudah kering ya dok ya? Iya. Terlihat mau udah kering tapi masih nampak hitam gitu bercak-bercaknya. Ataukah memang harus sempurna kering dan sudah tidak ada bercak sama sekali warnanya? Mungkin bekas yang warna putih saja. Oh ya, Nah, ya Ustaz. jadi yang mana yang betul? Apakah boleh di bercak yang hitam boleh masuk atau yang harus sempurna putih begitu bercak bekas cacar Iya. airnya itu? Intinya sampai masa penularannya selesai gitu ya Ustazah ya. Tadi kan sudah saya sampaikan ya bahkan sebelum ada bercak, kalau misal sudah mulai ada gejala common cold tadi yang rasa meriang itu sudah berpotensi untuk menularkan. Dan penularan ini rata-rata memang akan selesai rata-rata ya Ustazah, akan selesai kurang lebih antara 2 mingguan lah, kurang lebih 7 sampai 14 hari. Beda-beda setiap orang Iya ya? betul, ya, tergantung imunitasnya tadi ya Ustazah. Oke, iya, iya, Nah, tetapi memang kalau secara fisik kita bisa melihat bahwa apabila lesi yang di kulit tadi yang awalnya merah jadi melepuh berisi kayak cairan nanah terus kemudian menghitam, benar-benar dinyatakan bisa sembuh kalau memang yang luka yang menghitam itu sudah mengelupas, gitu ya, lepas ya. Oh, Semua gitu gitu ya sudah Ustazah. bersih sempurna tanpa ada bekas warna apapun kecuali yang Iya. putih yang sudah terkelupas tadi. Begitu, Kita anggap baik, sudah baik. selesai. Itu catatan kita ya, bahwa anak-anak yang sudah terkena cacar air boleh kembali ke sekolah ketika bekas cacar airnya sudah benar bersih-bersih sempurna tanpa ada bekas hitam begitu. Iya.
supaya ndak muter aja ya Ustazah. Iya. Satu sembuh, satu nggak Ya, belum masuk. selesai ternyata sudah menularkan yang lain gitu ya. Iya, iya. Gitu. Baik, untuk yang belum terkena jangkitan cacar air ini, karena tidak semuanya kan terkena, alhamdulillah, masih ada yang masih kuat imunnya. Bagaimana untuk mencegah biar tidak tertular dengan cacar air itu yang masih bertahan ini? Oke. Iya. Ya kan memang kalau penularannya tadi kan ya secara udara, Iya, udara. airborne ya, sama Ngobrol biasa juga bisa menular ya? bisa Ustazah bisa karena ya? Iya. ciprat-cerit nih. Mesti memang pakai masker. Seperti COVID ya dulu ya, lewat udara, lewat Iya. Jadi ya memang pakai masker kalau semisal memang belum ada lesinya ya. Tapi begitu kok sudah ada bercak-bercaknya ya atau sudah ada gelembungnya ya memang tidak ada kontak sama sekali Ustazah. Jadi untuk pencegahannya kita harus tahunya bagaimana cara penularannya. Sehingga kalau memang penularan secara udara ya otomatis yang bisa diminimalisir ya sama-sama pakai masker. yang Kalau sakit maupun yang tidak sakit ya. lebih bagus lagi ya kalau tidak ada kontak sama sekali artinya memang diistirahatkan di rumah. Gitu sih Ustazah. Gitu. Masker itu ya masih jadi solusi terbaik untuk Sementara pencegahan. ini ya Gitu. Ustazah. Kalau misalkan untuk ini menggunakan hand sanitizer atau apa-apa? Boleh ya Tetap ya, Ustazah. sudah ya. Iya. Tetap ya. Siapa tahu kan bersin di meja. Oh iya, Bersin. harus aja bersih-bersih ya, iya, betul. Kemudian terkait pengobatan perawatan, di sini kan ada yang kemarin itu ada sempat yang menyarankan secara tradisional saja gitu, jadi menggunakan ya alat-alat tradisional, menggunakan bahan-bahan alam seperti itu, kunyit dan sebagainya. Ada yang seperti itu, kemudian ada juga yang ini apa namanya? Baca-bacaan dilumuri sama daun apa tuh namanya kemarin itu ya daun pakai daun gitu ya, daunnya direndam di air hangat kemudian disiramkan ke badan seperti itu. Banyak sekali alat-alat tradisional untuk perawatan cacar air ini. Ada juga yang pro ini medis ya, jadi ke dokter dan minta resep seperti itu. Bagaimana menurut dokter perawatan terbaik untuk cacar air ini? Sebetulnya kalau pada konsepnya kan kalau seandainya diberikan obat untuk salep atau badan gitu ya, itu kan memang antivirus atau mungkin antiseptik. Jadi supaya kalau awalnya muncul yang melepuh cair, kemudian kan diikutin ada melepuh yang ada nanahnya itu ya Ustazah, putih-putihnya itu, berarti kan ada bakteri, sehingga boleh ditambahkan antiseptik gitu ya. Untuk obat luarnya ya. Betul. Nah, sehingga kalau obat-obatan tradisional itu memang kita yakin kebersihannya dan bisa bersifat antiseptik, saya rasa oke, masih pada tempatnya. Tapi kalau memang misal saya nggak tahu ya Ustazah, kalau kunyit itu mau bisa bantu apa, saya juga kurang paham. Tapi seperti dulu tuh waktu COVID lagi trending ya penggunaan kunyit untuk ini pencegahan COVID. Ya sekarang pun masih digunakan ternyata. Untuk diminum atau untuk diminum direndam air panas kemudian diminum. Iya. Mungkin kalau diminum dalam rangka untuk meningkatkan imunitas masih pada tempatnya ya Ustazah. Mungkin di situ mungkin ya sisinya untuk meningkatkan imunitas ya. Terus mungkin kalau yang herbal saya tahu memang membantu punya ada efek antiseptik ya seperti daun sirih kayak gitu-gitu sih Ustazah. Cuman seberapa besar dampaknya itu bisa memang mensterilkan seluruh permukaan kulit, nah itu saya nggak bisa paham. Karena belum diteliti atau bagaimana? Betul, iya belum Ustazah. Kadang-kadang kelemahannya herbal itu begitu. Kita tidak punya dasar penelitiannya. Jadi mau menyampaikan ini boleh atau tidak boleh agak susah juga kalau belum pasti. Alhamdulillah kita sudah membahas tuntas tentang cacar air. Insya Allah semua sudah jelas ya ayah bunda. Baik, kita lanjutkan ke topik selanjutnya yaitu penyakit gondongan. Nah, ternyata penyakit gondongan ini adalah episode kedua wabah penyakit yang menjangkit di sekolah kami ini dokter. Nah, itu benar-benar mengejutkan ya, karena penyakit ini ternyata lama sekali pendeteksiannya. Apalagi ketika penyakit ini menyerang ke murid-murid yang perempuan, yang solihah itu. Mereka hanya mengeluh demam, lemah, lesu seperti itu, tapi tetap sekolah gitu. Dan ternyata ketika sudah dideteksi,
dibawa ke klinik, sekolah, baru ketahuan sudah membesar, gitu. Apa namanya, bengkaknya itu, begitu. Jadi mungkin kalau kulit laki-laki kan gampang ya, udah kelihatan jelas gitu, karena tidak menggunakan kerudung. Terus bagaimana ini untuk pendeteksian, khususnya untuk yang perempuan ini, apakah bisa dideteksi tanpa melihat bagian lehernya, mungkin dari mukanya mungkin atau dari matanya itu seperti apa, dokter? Mungkin bisa menjelaskan tanda-tanda gejala gondongan ini selain dari area leher seperti itu. Oke. Jadi Ustazah, memang kan sama ya prinsipnya apa ini mams ya, gondongan ya. Itu kan memang penularannya melalui virus ya, sama ya, virus juga ya. Lewat udara juga droplet gitu-gitu ya. Dari bersin, dari batuk tadi. Terus kemudian juga dari ini kan yang terinfeksi, yang bengkak di sini itu kan memang ada kelenjar air liur ya Ustazah. Kebetulan posisinya kelenjar ini memang di bawah telinga. Telinga ya. Karena secara terlokalisir areanya di situ, jadi memang gejalanya ya hanya muncul secara khas di area sini sih Ustazah. Jadi tidak ada gondongan yang bengkak di organ yang lain, hanya di sini saja. Oh, itu kan kelihatan ya, di muka, di tangan. Ya. Bisa tangan ditutupi, oh ternyata ini kelihatan. Kelihatan sekali, meskipun pakai kerudung kan kelihatan di mukanya. Kalau gondongan tuh juga diawali dengan demam atau bagaimana? Iya Ustazah, sama. Ya? Jadi memang ya tidak spesifik ya, jadi sekedar demam, mungkin badannya sakit semua, meriang, lemas, kelihatan ngelemprek ya anaknya ya. Jadi kemudian ya mungkin nyeri otot. Nyeri otot bagian sini gitu ya. Susah menelan apa seperti itu atau gimana? Kalau nyeri telan mungkin enggak ya, cuman tapi ya sakit dan kemeng gitu ya Ustaz. Iya, mungkin karena ketambahan berat ini ya bengkaknya tuh ya jadi. Sebetulnya sih kasus ini seharusnya sudah cukup jarang ya, karena kan sudah ada vaksin ya Ustazah. Dulu waktu kita bayi berapa? 18 bulan ya, itu kayaknya ada virus vaksinasi MMR itu ya. Dan di bias mestinya yang imunisasi sekolah. Saat umur 6 tahun mestinya ada vaksinnya juga sih Ustazah. Cuman kalau ini memang beberapa kali ada kondisi yang muncul lagi ya, mungkin akhirnya akan perlu digalakkan lagi untuk dibooster lagi vaksinasinya. Jadi kalau secara gejala, kalau buat Solihah betul sepertinya sulit ya Ustazah, karena memang ditutup dengan kerudung. Walaupun sifatnya karena penyebarannya virus tetap self-limiting ya, artinya dengan pertahanan tubuh, imunitas tubuh biasanya rata-rata 2 minggu, 3 minggu gitu akan membaik. Sama ya, ini masa pemulihan sekitar 2 minggu. Iya, sekitar 2-3 minggu. Sampai benar-benar kempes ya, nggak boleh kempes sedikit ya. Iya. Kempes. Kempes tanpa ada. Soalnya kan kasihan temennya yang lain, kasihan Ustazah, guru-guru atau ustadznya yang ketularan. Iya, kembali ke pertanyaan yang hampir sama. Penyakit gondongan dengan dampaknya pada ibu yang sedang hamil. Apakah juga karena sama virus ya penyebabnya itu, apakah juga sama seperti cacar air efeknya gitu ya? Efeknya juga cukup serius terhadap perkembangan janin dan juga ibu hamilnya. Kalau gondongan tuh alhamdulillah ringan kok Ustazah. Jadi maksudnya paling kalau ibu ketularan ya hanya pada ibunya saja relatif gejala yang sama, tidak semakin memberat. Tetapi memang kalau justru yang perlu mendapatkan perhatian yang ke anak-anak soleh sih Ustazah, jadi ke anak laki-laki gitu, karena gondongan itu atau mams ini virusnya itu bisa menyebar dengan area yang biasanya relatif disukai di area testis, jadi di area organ kelamin ya, organ kan ya. Nah di situ kadang di masa depannya bisa mempengaruhi dalam hal produksi spermanya gitu sih ya, walaupun tapi apakah itu
selalu berdampak pada alat kelaminnya atau tidak Mungkin semuanya? nggak semua kok Ustazah ya, mungkin Tergantung. sekitar 12-30% gitu. Tapi kan ya lumayan deh Ustazah, kita Iya. tetap harus berpikir ke Persentase arah kan masih sana. mengandung ini ya, potensi gitu Iya, ya. iya. Jadi itu kalau misal seorang anak laki-laki pernah terkena gondongan, nah itu akan menjadi catatan sih. Semoga nanti ke depannya pada saat sudah menikah ya bisa dimudahkan untuk segera punya anak, punya momongan. Tapi kalau semisal tidak, itu akan jadi catatan bahwa mungkin penyebabnya karena riwayat Pernah. infeksi gondongannya itu yang menyebar ke salah satunya ke organ testisnya itu. Tadi saya lupa menanyakan cacar air juga, gondongan juga. Apakah itu hanya sekali seumur hidup atau bisa berkali-kali? Untuk penyakit cacar air dan gondongan ini. Secara normalnya memang sekali Sekali Ustazah. seumur hidup Iya. ya, termasuk gondongan juga ya. Iya. Cuman kadang-kadang kan bisa jadi imunitas itu hilang ya. Maksudnya eh, tidak punya memori. Iya. Kita diberikan vaksin itu kan tujuannya memberi ada sel darah putih yang memiliki memori spesifik sehingga pada saat infeksi yang sama terjadi sel darah putih ini bisa melawan dan bekerja secara spesifik terhadap infeksi tersebut ya, penyakit tersebut. Tapi ada kondisi di mana mungkin seiring dengan berjalannya waktu, perubahan imunitas, sel darah putih yang spesifik ini nggak ada. Jadi akhirnya ada potensi dia Kembali terulang Oh, lagi gitu. Jadi untuk meningkatkan ini ya harus menjaga ini ya, Ya, secara umum pola hidup, ya, makan kebersihan. gitu ya. Ya, kebersihan. Itu kan kebiasaan ya, bersin tidak sembarang tempat. Iya. Kemudian karena di kelenjar liur salah satunya penularannya dari ini alat makan yang berganti-gantian kan Oh, Ustazah, iya, betul. bekas makan pinjam sendokmu, pinjam Iya, kadang kalau makan sudah bareng. bestie ya, teman-teman anak-anak itu mereka jadi ini bergantian tanpa mencuci lagi ya, nggak apa-apa, resiko gitu ya, langsung dipakai seperti itu. Jadi harus ini ya, tetap harus dicuci ya meskipun bestinya ya. Oh, baik. Terkait pencegahan gondongan, tadi sudah disinggung vaksin ya. Ya. Vaksin, kalau vaksin itu sudah bisa menjamin bahwa anak yang sudah divaksin MMR tadi tidak akan terjangkiti oleh gondongan, seperti itu, atau bagaimana? Kalau menjamin 100% saya rasa memang nggak bisa ya Ustazah ya. Kembali ke imun. Iya. Kembali ke imun. Iya. Yang kita lihat aja kayak difteri aja Ustazah beberapa kali kan Iya ya. seharusnya sudah selesai ini nggak muncul lagi. Diulang lagi katanya. Iya. Terus pencegahannya selain mendapat vaksinasi, apa lagi untuk mencegah dari gondongan itu? Sama sih Ustazah karena kita tahu bagaimana cara penularannya sehingga ya pencegahannya menghindari kontak ya sama pakai masker ya cuci tangan ya hand sanitizer tidak berganti-ganti alat makan alat minum. Kadang baju pun mereka kadang suka ini tuker gitu ya. Kalau misalkan main ke rumah temennya pakai baju temannya begitu, pulangnya sudah pakai baju berbeda gitu. Baik, kita lanjut ke pengobatan perawatan dari penyakit gondongan ini. Sebaiknya anak mendapatkan perawatan seperti apa agar cepat mereda, ya, segera kembali masuk sekolah, gitu. Kalau bedanya kalau tadi yang varicella itu kan memang biasanya diberikan antivirus ya Ustazah ya, secara asiklovir biasanya kita kasih ya. Cuman kalau gondongan ini kita terapinya seringkali sesuai gejala saja gitu. Maksudnya demam, nyeri badan ya sudah dikasih obat-obat paracetamol, ibuprofen gitu-gitu ya Ustazah. Kalau yang bengkak ini nggak perlu pakai ini ya, antiseptik atau apa gitu. Barangkali harus dikenalin apa gitu biar cepat kempes ya. Gitu. Mungkin apalagi pada pakai daun tertentu gitu di tempelin. Saya nggak tahu ya Ustazah dikasih daun. Kalau medisnya seperti apa untuk perawatan bagian yang bengkak ini? Apakah ada perawatan khusus atau dibiarkan memang dia akan kembali normal sendiri? Karena kan balik ke komunitas lagi ya. Komunitas lagi ya. Jadi harus makan sehat gitu ya. Selama sakit itu biar cepat ini. Boleh ya mungkin kayak vitamin C ini loh. Jadi sebut merek nanti kita. Ya, ada rekomendasi dokter tadi. Iya.
Ya, memang memperbaiki modulator imunitas ya. Vitamin D itu boleh juga, memang memperbaiki imunitas. Alhamdulillah, cacar air sudah, gondongan sudah. Selanjutnya ini topik yang terakhir dokter, yaitu yang paling kekinian. Ya, kita tahu kalau sekarang sudah sering musim hujan, sehari bisa 3-4 kali mungkin ya, yang paling ekstrim itu. Pagi, siang, sore, malam, ditambah lagi subuh mungkin ya. Nah, di sekolah kami sudah ada satu korban dari penyakit demam berdarah nih dokter. Gitu. Kita doakan Ananda bisa cepat sembuh dan kembali ke sekolah. Amin. Nah, kita ingin dokter perbaiki lagi pengetahuan dokter terkait gejala demam berdarah ini biar segera tertangani dan bisa sembuh lebih cepat. Kalau misalkan sudah terlambat penanganan kan jadi ini dokter ya sangat serius ya dampaknya dari demam berdarah ini. Mohon dijelaskan gejala awal dari demam berdarah ini. Jadi kalau demam berdarah itu kan sebetulnya penyebabnya virus gitu ya Ustazah. Kemudian pakai vektor-vektor itu apa? Dibawa oleh virus nyamuk ya Ustazah, yang kita sudah tahulah semuanya Aedes aegypti itu. Nyamuk ini akan pada saat menggigit anak-anak dia akan menyebarkan virus tersebut sehingga ada infeksi virus, ya otomatis akan ada proses perlawanan tubuh lah ya terhadap infeksi tersebut. Nah, gejalanya secara umum kalau infeksi virus ya tetap yang kalau virus itu memang kalau khasnya biasanya panasnya itu langsung tinggi Ustazah memang. Nah, tapi justru sebetulnya pada demam berdarah itu fase berbahayanya justru pada saat panas itu mulai turun gitu. Begitu ya. Panas turun tapi kita ngelihat kok anaknya ini tambah lemes, tambah nggak kuat berdiri, mungkin badannya sakit semua, yang kayak gitu-gitu. Barulah kemudian di panas hari. Biasanya rata-rata kita baru melakukan pemeriksaan laboratorium itu memang hari ketiga panas ya Ustazah. Pada saat hari ketiga panas kita cek ya terbukti atau taunya dari pemeriksaan darah, dari trombositnya yang turun. Ada pemeriksaan imunoglobulin juga ternyata positif. Nah, dari situlah baru kita anggap bahwa confirm nih ternyata demam berdarah gitu. Terus terkait demam tadi itu kadang kan ya tadi ya suka naik turun begitu. Jadi kadang orang tua tidak yakin ini demam. Enggak kok udah turun. Naik lagi. Nggak apa-apa nanti pasti turun lagi seperti itu. Terus bagaimana kita bisa tidak ini kayaknya menuju ke gejala demam berdarah gitu. Kita menunggu sampai berapa hari atau berapa masa waktu untuk bisa akhirnya kita harus cek ini karena ini sudah gejala serius. Gitu. Biasanya memang kalau bisa hari ketiga Ustazah. Hari ketiga dari panas. Meskipun itu naik turun ya. Bisa jadi kan mungkin naik turunnya karena minum obat, turun sebentar, habis itu dapat hilang, naik lagi. Gitu sih. Ustazah. Baik. Saya baca-baca ya dok, penularan penyakit demam berdarah itu lewat nyamuk. Dan nyamuk ini ternyata aktifnya tuh di siang hari. Di saat anak-anak kita itu sedang belajar di sekolah. Seperti itu. Nah, kita sebagai sekolah itu punya kewajiban untuk memberikan tempat yang nyaman sekaligus aman bagi anak-anak didik kita. Begitu. Nah, di sini saya tahu ada beberapa solusi, bukan solusi, pencegahan dari penyakit ini. Salah satunya adalah dengan fogging, pengasapan begitu. Apakah itu masih direkomendasikan pada masa sekarang atau ada solusi yang lain yang lebih efektif daripada fogging itu? Jadi memang fogging itu kan bertujuan untuk Ustazah
mungkin ya niatnya menghentikan siklus hidupnya nyamuk gitu ya. Walaupun dia target utamanya hanya ke nyamuk yang sudah dalam bentuk nyamuk atau yang sudah dewasa. Nah, sementara fase hidup yang lain pada saat masih jadi larva atau yang masih berendam di air itu terlewatkan dengan tindakan fogging itu. Ya. Sehingga ya memang sepertinya saat ini pemerintah mencanangkan beberapa cara pencegahan untuk demam berdarah yang harapannya lebih komprehensif gitu. Ya, kalau fogging dikerjakan itu mungkin dianggap sebagai pencegahan secara kimiawi gitu kan, karena kan disemprotkan obat-obatan dengan harapan nyamuk yang dewasa sudah mati. Tapi jangan lupa, mungkin untuk yang jentik-jentik nyamuk bisa diberikan abate yang ditaburkan di area-area yang memang tergenang, atau yang biologi bisa juga Ustazah memelihara ikan, jadi dia makan ya. Tuh ya, atau kalau yang standar yang secara yang kita tahu dari dulu ya itu ya Ustazah, yang mengubur, menutup ya supaya yang wadah yang berpotensi jadi genangan air itu jadi hilang gitu genangan airnya. Gitu. Mungkin dokter bisa memberikan saran lagi untuk kami di sekolah selain apa tadi ya, penyebaran abate. Kalau fogging tadi kesimpulannya mungkin untuk nyamuk yang dewasa ya Ustazah, tapi untuk yang masih jentik-jentik atau yang masih muda, nyamuk yang masih muda. Tapi masih bisa direkomendasikan ya untuk fogging untuk saat ini. Kayaknya memang kurang efektif. Kurang efektif ya, karena tidak semuanya gitu ya, tidak menyasar ke semuanya. Jadi lebih ke pencegahan, tadi yang lebih ke 5M tadi ya, menyingkirkan barang-barang yang tidak digunakan lagi biar tidak menumpuk seperti itu. Dan menjaga lebih bersih lagi di lingkungan sekolah. Iya, sepertinya itu kan tinggal kebiasaan hidup bersih aja ya Ustazah, tidak menaruh barang-barang yang nanti kalau kena air nanti berpotensi jadi tempat bersarangnya nyamuk dan berkembang biak di situ. Mungkin di saluran air ya mungkin ya. Iya sih. Lebih ke saluran air ya tempat. Iya. Tapi memang nyamuk ini kan dia akan bertumbuh kembang di air yang cenderung diam ya Ustazah ya. Jadi kalau airnya mengalir mestinya tidak akan tumbuh dan berkembang di situ gitu. Sehingga memang wadah ya. Maksudnya plastik-plastik, bekas mangkok plastik atau apa yang kayak gitu-gitu loh Ustazah yang berpotensi. Kalau saluran air misal kasarnya kayak selokan gitu ya Ustazah, tapi alirannya di situ aktif atau terus berjalan terus, itu rasanya enggak sih. Tapi kalau dia diam menggenang, nah itulah yang berpotensi jadi pertumbuh dan perkembangbiakan tadi itu ya. Ya. Baik. Kemudian pengobatan perawatannya ini apakah cukup di rumah saja, ala-ala rumahan begitu, atau sebaiknya ditangani oleh dokter yang sudah ahli di dalam perawatan demam berdarah atau bagaimana? Apa tergantung tingkat ininya mungkin gejalanya parah atau tidak parah, bagaimana dokter? Jadi memang virus demam berdarah ini kan ada berbagai tipe ya, den-dennya gitu ya. Memang ada beberapa den yang cukup ganas sehingga manifestasinya ada orang yang demam berdarah biasa tapi sehingga ya bisa di rumah saja cukup dengan kecukupan cairan yang baik sehingga ya sudah. Ada yang memang sejak awal harus diinfus sampai masuk ICU. Jadi kalau melihat ini pasien tata laksananya bagaimana, itu memang biasanya kita tergantung dari hasil laboratorium dan klinis pasien, artinya kondisi pasien. Mungkin trombositnya cuma 100 ya, maksudnya itu sudah tidak normal lah ya, sudah agak rendah. Tapi pasiennya tensinya sudah 80, sudah kelihatan lemah banget. Jadi kan kayak gitu kan membuat kita, ini sudah nggak mungkin pasien perawatan di rumah, memang harus opname mendapatkan kecukupan cairan. Karena yang berbahaya di demam berdarah itu kan kalau yang berat itu kan shock ya, shocknya itu karena cairan dalam pembuluh darah itu keluar semua Ustazah dari pembuluh darahnya. Karena proses infeksi yang terjadi itu membuat pembuluh darah itu jadi berpori-pori gitu. Jadi cairannya banyak yang keluar, pasien tuh
shock lah, shock, jadi tensinya turun gitu. Yang biasanya menyebabkan kematian ya antara trombositnya yang terlalu rendah atau shocknya ini yang tidak tertangani sehingga organ-organ lain kan kalau kita shock berarti aliran darah, oksigenasi ke jaringan-jaringan kan jelek Ustazah. Biasanya itu akan menjadi kerusakan jaringan baik di otak, akhirnya penurunan kesadaran kayak gitu loh Ustazah. Liver. Itu yang korban yang sampai meninggal itu karena memang keterlambatan penanganan atau memang karena memang kondisi gitu fisiknya memang sudah lemah begitu ya, kemudian ketambahan virus jadi semakin lemah atau bagaimana? Bisa Lebih memang cenderung kemana? Keterlambatan atau ke fisiknya anak itu? Kalau saya rasa bisa dari memang keterlambatan ya. Jadi memang harus di-recall lagi sih pada kasus yang terjadi sampai kematian itu pasien ini datang ke fasilitas kesehatan berapa lama sih dari mulai panasnya gitu. Jangan-jangan pada saat dia fase drop-dropnya sudah shock, kita mau cari pembuluh darah udah susah semua karena sudah kolaps semua, pembuluh darahnya sudah susah diakses. Akhirnya kita mau ngasih obat-obatan untuk mengurangi proses peradangan yang terjadi, mau memberi obat-obatan resusitasi sudah kesulitan sekali. Sehingga ya mungkin dari sisi keterlambatan. Kedua, bisa jadi sih orang datang dengan kondisi sama-sama panas hari keempat atau hari kelima, tapi yang satu pulang dari rumah sakit dalam kondisi yang ternyata meninggal, ada satu lagi yang memang sehat walafiat. Mungkin yang seperti itu karena penyebab virusnya yang tipe virusnya tadi yang berbeda Ustazah. Dan kita memang tidak melakukan pemeriksaan secara khusus sih, misal ini demam berdarah, dia dapat kena virus yang tipe apa nih, itu enggak sih, enggak ada. Menentukan ini virusnya ini A, B, C gitu enggak bisa. Itu secara akademis mungkin dilakukan pemeriksaan, tapi kalau secara klinis, maksudnya kita di rumah sakit pemeriksaan biasa enggak Ustazah. Jadi diterapi sesuai dengan gejala yang muncul. Baik. Alhamdulillah, semua sudah terjawab ya dokter. Terima kasih banyak. Saya ingin menyimpulkan dokter atas yang dokter sampaikan tadi. Kalau misalkan saya ada kesalahan, mohon diperiksa kembali ya. Saya simpulkan. Baik, terkait dengan penyakit cacar air, bahwa penyakit ini sangat berdampak serius pada ibu hamil dan juga janinnya seperti itu, sehingga benar-benar harus diupayakan pencegahan yang sangat optimal begitu. Dan anak-anak yang terjangkit penyakit ini baru kembali ke sekolah ketika bekas daripada bintik-bintiknya itu benar-benar sudah sempurna hilang. Dokter ya, itu satu yang harus kita perhatikan ya, ayah bunda yang ada di rumah. Kemudian kedua, gondongan. Nah, penyakit ini jauh lebih ringan dampaknya kepada ibu hamil. Namun ternyata banyak yang tidak tahu, ternyata ini berdampak panjang kepada korban laki-laki yang mempunyai riwayat penyakit ini. Meskipun prosentasenya sangat kecil, seperti itu. Tapi dengan adanya informasi ini, jadi kita harus lebih berupaya keras untuk bisa melakukan pencegahan yang sangat optimal agar tidak ada anak-anak didik kita yang tertular dari penyakit gondongan ini. Kemudian yang terakhir adalah demam berdarah, dan alhamdulillah pasien daripada anak didik kita belum banyak, dan kita tidak akan berharap ada penambahan pasien lagi dari sekolah kita. Untuk itu sekolah akan berusaha keras untuk bisa melakukan pencegahan agar tidak ada penularan dari penyakit demam berdarah ini sesuai dengan dokter yang sarankan tadi, seperti itu. Ada yang salah dokter kira-kira? Sudah cukup. Mungkin bisa ditambahkan itu ya Ustazah, pemakaian repellent mungkin ya pada saat anak-anak obat nyamuk itu. Nah, yang ini Ustazah apa sih? Jadi obat nyamuk merek-merek itulah. Ya kadang ada yang khawatir ini dok, apalagi yang kelas bawah itu takut ketika sudah memakai kemudian menggunakan untuk makan itu dokter. Bagaimana? Iya. Kalau yang anak kecil-kecil ya. Ada efek sampingnya di situ, dan anak mereka kan istilahnya kurang ini ya, kalau cuci tangan kan kadang tidak sempurna begitu, takutnya itu nanti bisa betul. Iya. Ya mungkin yang agak besar ya, aman ya. Iya betul Ustaz. Siap. Baik, alhamdulillah perbincangan singkat ini sungguh luar biasa bermanfaat ya dokter. Terima kasih banyak.
Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran para ayah bunda di rumah. Dan sekali lagi terima kasih Sama-sama, Dokter Dian sudah Ustazah Nisa. menyempatkan waktu bisa hadir di sini. Semoga Alhamdulillah. sedekah ilmu bisa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Amin, SWT. amin. Dan kami juga mendoakan Dokter Dian sekeluarga sehat dan dimudahkan rezekinya. Terima Amin. kasih Ustazah. Baik, ayah bunda yang ada di rumah yang sudah berbahagia. Demikian siniar spesial kita hari ini. Saya Ustazah Nisa selaku host mengucapkan jazakumullah khairan kasir dan sampai jumpa di siniar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.